Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubai TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita siang hari ini melanjutkan dari yaitu bab yang ke-57. Kita masih melanjutkan bahasan dari bab yang ke-57, hadis yang ke-105, yaitu bab yang ke-57 halaman 126, mulai dengan tetangga ketika memberi. Mulai dengan tetangga ketika berbagi. Kita lanjutkan hadis yang ke-105. Ya, 105 halaman 127. Kalau kemarin hadis yang kita bahas 104 adalah disebutkan tentang ya sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang ke-105 adalah praktek dari ya sahabat Nabi di dalam mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-105 tentang mulai dengan tetangga ketika berbagi. Setelah dari keluarga, anak, istri, orang tua, keluarga, saudara, baru setelah itu adalah tetangga. Jadi mulai dengan tetangga ketika kita mau berbagi. Disebutkan dalam hadis yang ke-105, ya, di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah bin Amr. Ada yang namanya Abdullah bin Umar dan juga ada sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Bedanya apa Ustadz? Ya bedanya bapaknya, ya, dan beda orang juga, bukan cuman bapaknya, orangnya juga beda. Kalau Abdullah bin Umar anaknya Umar. Kalau Abdullah bin Amr anaknya Amr, begitu. Annahu dhuhbihat lahu syatun. Disebutkan bahwa Abdullah bin Amr pernah ya disembelihkan seekor ya domba atau kambing.
Siapa yang menyembelihkan? Pembantunya, masakin, ya. Jadi pembantunya memasakkan ya seekor kambing yang sudah disembelih ya untuk majikannya. Siapa? Abdullah bin Amr. Faja'ala yaqulu li gulamih. Ketika pembantunya ini mengantarkan masakan ya dari kambing, ya apa kira-kira kalau masakan kambing? Mungkin sate mungkinlah kalau di sini ya, apalagi tengkleng mungkin ya, apalagi masakan kambing ya gulai ya, pokoknya enak aja dah begitu. Maka kata Abdullah bin Amr, ketika dibawakan oleh pembantunya dengan masakan kambing ya, baik itu mungkin sate atau gulai, maka ingat dengan tetangga. Jadi Abdullah bin Amr ini ingat dengan tetangganya dan mengatakan kepada pembantunya dengan mengatakan, ahadaita li jarinal yahud, kamu sudah bagi belum tetangga kita yang Yahudi? Kamu sudah bagi belum? Kamu sudah kirim belum? Yaitu tetangga kita, yaitu orang Yahudi. Sudahkah engkau bagi dia? Ya. Ahadaita li jarinal Yahudi, dan ini diulang. Kamu sudah ngasih belum sama orang Yahudi tetangga kita? Diulang lagi, begitu jamaah. Apa alasan dari Abdullah bin Amr ketika mengulang untuk membagi tetangganya yang Yahudi? Kenapa Abdullah bin Amr ini mengulang, nanya dengan mengulang pembantunya agar membagi tetangganya yang Yahudi? Apa alasannya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan beliau mengamalkan ilmu. Beliau mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu bukan hanya sekedar diingat, bukan cuma sekedar dihafal, bukan hanya sekedar ditulis, tetapi diingat dan diamalkan, dipraktekkan. Apa kata Rasul yang didengar oleh Abdullah bin Amr? Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril itu bolak-balik. Ngapain? Memberikan wasiat kepadaku untuk aku berbuat baik kepada tetangga. Sehingga aku mengira seakan-akan tetangga itu akan dapat warisan setelah keluarga. Saking seringnya ya, malaikat Jibril bolak-balik mengingatkan tentang berbuat baik kepada tetangga. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-105 ini adalah perintah agar kita memiliki perhatian kepada tetangga. Perintah agar kita ya memiliki perhatian kepada tetangga di dalam berbuat baik walaupun dia adalah non-muslim, walaupun dia adalah non-muslim. Lihat di sini Abdullah bin Amr mengingatkan kepada pembantunya untuk memberi hadiah dengan makanan. Ya, makanan apa tadi? Kambing. Ini makanan favorit jamaah. Ya, makanan apa favorit? Ya, saya aja kalau ditanya makan apa yang paling senang, wow sate kambing. Ya, makanan favorit. Dan beliau ini tidak ingat,
Tidak ingatnya cuman sendiri, tetapi juga ingat tetangga. Orang biasanya jemaah, kalau lagi makan enak, jangankan tetangga, ya, kadang-kadang keluarganya sendiri aja nggak kebagian, ya, ada nggak di sini? Kita kalau lagi makan enak nih, jangankan ingat tetangga, keluarga sendiri kadang-kadang nggak kebagian. Lupa kalau anaknya belum makan, lupa kalau suaminya belum makan, lupa kalau ya istrinya belum dapat bagian. Nah itu. Tetapi lihat Abdullah bin Amr ini memiliki perhatian kepada tetangga. Ketika dikasih makanan yang istimewa, ingat sama tetangga, ya, ingat sama tetangga. Ya. Lah gimana Ustadz, itu kan orang Yahudi, tetangga Saud bukan orang Yahudi kau Ustadz, tapi orang Nasrani Ustadz. Nggak apa-apa walaupun dia orang Nasrani. Kenapa? Karena tetangganya Rasul kala itu orang Yahudi. Kalau seandainya tetangganya Rasul atau tetangganya di sini dalam hadis ini adalah Abdullah bin Amr, tetangganya orang Nasrani, maka Abdullah bin Amr mengatakan juga demikian. Apakah kau sudah bagi tetangga kita yang Nasrani? Begitu. Ya. Atau agama-agama yang lain, ya, agama-agama yang lain. Karena waktu itu tetangganya Abdullah bin Amr orang Yahudi, maka disebutkan orang Yahudi. Ya. Apalagi kalau itu adalah orang Muslim. Kalau yang tetangga kita adalah non Muslim saja kita diperintahkan berbuat baik dengan berbagi. Ya. Apalagi kalau tetangga kita sama-sama Muslim, ya. Cuman beda ormas doang, kadang-kadang sudah nggak saling tegur sapa, ya. Cuman beda beda partai, udah nggak usah dikirim, partainya beda. Cuman beda pilihan caleg aja kadang-kadang ribut jemaah. Ya. Atau mungkin cuma beda ustadz, sudah saling saling mendiamkan. Jangan. Ini lihat praktek dari salafun saleh, yaitu dari sahabat Abdullah bin Amr. Ingat dengan tetangganya yang Yahudi, apalagi kalau tetangga kita orang Muslim, ya. Apalagi kalau tetangganya kita orang Muslim. Gimana Ustadz kalau tetangga kita orang Muslim tapi nggak pernah sholat? Nggak apa-apa, ya. Lah sekarang orang Yahudi apa sholat kan juga enggak. Mereka punya keyakinan sendiri. Toh ketika mereka jadi tetangga, maka maka memiliki hak untuk berbuat baik. Apalagi orang Muslim, walaupun dia belum sholat, walaupun dia mungkin mabuk, maka nggak apa-apa dikasih, dibagi. Ya, kadang-kadang ini enggak, lagi bagi-bagi makanan, ya, untuk buka puasa. Kayak sekarang lagi bulan bulan Ramadan. Ini yang sebelah situ yang rumahnya catnya kuning jangan dibagi. Kenapa? Nggak pernah sholat. Ngomongnya pelan. Nggak puasa, begitu. Ya, nggak, jangan. Ya, gak pernah sholat, apalagi puasa, udah lewatin aja. Jangan ya ikhwah. Maka walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, maka kasih. Barangkali ketika dia dikasih, mohon maaf Pak, ini ada sedikit buat buka puasa, mungkin malu dalam hatinya, di saya nggak puasa dikasih, ya. Kemudian setelah malu dia dia puasa. Kan kita nggak tahu, ya, barangkali lewat perbuatan kita itu dengan membagi orang yang kurang dalam agamanya bisa menjadi pintu kebaikan, ya. Jangan dilihat karena nggak kelihatan di masjid, ya, kemudian kelihatan nggak puasa, kemudian dilewati di dalam ngasih, ya, makanan atau di dalam berbagi. Tidak demikian.
Kenapa? Karena kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga itu tidak apa? Tidak pilih-pilih. Selama dia tetangga kita, mau dia orang muslim, mau dia orang non muslim, mau dia orang taat ataupun orang yang tidak taat, orang yang maksiat sekalipun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan buat sakit hati tetangga. Jangan membuat sakit hati tetangganya. Coba bayangkan kalau tetangganya ngeliat ini bagi-bagi iftar, ya, kemudian dilewati, sedih nggak kira-kira? Se-RT dapat, cuman dia yang nggak dikasih, cuman gara-gara apa? Ya, gara-gara nggak puasa, atau mungkin gara-gara nggak sholat, kemudian nggak dibagi. Jangan, ya. Bahkan Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebaik mereka adalah yang berbuat baik kepada tetangga. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah, menurut Allah, siapa yang berbuat baik sama tetangganya. Jadi jangan sampai dilupakan berbuat baik pada tetangga. Ini lihat Abdullah bin Amr, ya. Kurang apa Abdullah bin Amr? Seorang sahabat, ya. Beliau mempraktekkan ilmu, mengamalkan dan mempraktekkan ilmu yang sudah dia dapat dari Rasul. Begitu pula kita, sudah berapa hadis yang kita bahas sampai hari ini 105. Mana yang sudah kita amalkan? Mana yang sudah kita praktekkan? Ya. Apalagi di dalam memberi, ya, di dalam seorang memberi hadiah, memberi makanan, akan menyenangkan orang yang diberi, akan membahagiakan orang yang dikasih. Dan apa? Dan Rasul mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah akan memberikan kecintaan, kebahagiaan, ya, akan menimbulkan kebahagiaan, ya. Kemudian ini juga bukan hanya sekedar berbuat baik kepada tetangga, tetapi ini juga adalah di antara jalan di dalam berdakwah. Jalan di dalam berdakwah dengan apa? Dengan memberi, dengan berbagi kepada tetangga. Kalau yang tadi belum sholat, ya, yang tadi belum sholat, ini apa? Setelah dikasih semoga taubat, ya. Yang belum mau puasa, ketika dikasih, ya, ketika dibagi makanan, semoga nanti dia puasa, ya. Maka apa? Maka ini adalah jalan di dalam berdakwah, jalan di dalam berdakwah kepada agama, ya, mengajak kepada kebaikan. Karena kita semuanya tidak ada jaminan, jamaah. Kita semuanya tidak ada jaminan. Siapa yang menjamin kita istiqomah di dalam ketaatan? Ya. Kita tidak ada yang menjamin kita di atas ketaatan sampai meninggal, nggak ada yang jamin. Begitu juga orang yang dia non muslim pun tidak ada jaminan kalau dia seperti itu terus sampai meninggal. Barangkali nanti dia ketika, ya, usianya berapa tahun, ya, kemudian dia bertobat, mungkin dia nanti masuk Islam, kita nggak tahu. Sebagaimana kita tidak ada jaminan istiqomah sampai meninggal, begitu juga dia tidak ada jaminan dia terus seperti itu sampai meninggal dunia. Mungkin saja nanti dia beriman, mungkin saja dia nanti apa, ya, dia mau menerima ajaran Islam yang tadinya apa, maksiat, kemudian bertaubat.
Jadi banyak kemungkinan, ya. Kenapa demikian? Karena di dalam berdakwah, di dalam kita berdakwah itu bukan hanya sekedar sabar, bukan juga hanya sekedar keluar dalilnya. Qala Allah Ta'ala, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, bagus, itu diantara cara di dalam berdakwah, tetapi bukan satu-satunya di dalam berdakwah itu dengan apa? Itu saja. Tetapi juga kita diantara cara berdakwah adalah berlaku atau berbuat baik, yaitu dengan berbagi, ya, yaitu dengan apa? Ya, berbagi. Baik berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi ilmu, berbagi, ya, buku yang manfaat, macam-macam, ya. Orang ini butuhnya apa? Butuhnya ilmu, maka sampaikan ilmu, berbagi, jangan pelit sama ilmu, ya, jangan pelit dengan ilmu. Orang itu butuhnya apa? Butuhnya bantuan makan, bantu makanan, jangan pelit dengan makanan. Orang itu butuhnya apa? Butuhnya dengan nasihat, beri nasihat sesuai dengan kebutuhannya, ya. Berikan sesuai kebutuhannya. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, bagaimana Rasul itu, ya, Rasul itu berbuat sangat baik kepada orang Quraisy. Makanya Fathu Mekah itu diantara waktu di mana Allah membuka hidayah besar-besaran ketika itu. Hari di mana Fathu Mekah yang tadinya dikira akan, ya, akan peperangan yang terjadi, ya, pertumpahan darah, ternyata tidak. Justru di dalam waktu Fathu Mekah itu adalah waktu di mana Allah membuka pintu hidayah besar-besaran. Untuk siapa? Untuk kaum musyrikin Quraisy, yaitu dengan mereka menerima Islam, mereka menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena apanya? Karena pedangnya? Bukan. Karena ancamannya Rasul? Juga bukan. Tetapi mereka menerima Islam di Fathu Mekah, pintu hidayah yang dibuka oleh Allah besar-besaran untuk mereka karena mereka melihat akhlak Nabi, karena mereka melihat kebaikan Rasul, karena mereka menyaksikan bagaimana Rasul adalah orang yang mempraktekkan ilmu, orang yang sangat baik, ya. Bahkan orang-orang yang apa? Yang mengira akan diberi balasan ketika Fathu Mekah, Rasul mengatakan kepada mereka semuanya, idhabu wa antum tulaqa, kalian silakan pergi bebas. Padahal bertahun-tahun lamanya mereka memusuhi Rasul, menghalangi dakwah Islam. Tetapi Rasul mengatakan, idhabu, silakan kalian pergi semuanya, kalian saya bebaskan. Sehingga dari situ mereka pun apa? Langsung dalam hati mereka, alangkah baiknya akhlaknya Muhammad. Orang seperti ini kita bertahun-tahun lamanya kita musuhi. Orang seperti ini akhlaknya yang sampai hari ini kita musuhi, akhirnya berbondong-bondong mereka masuk Islam karena melihat kebaikannya Nabi, karena melihat dari akhlaknya Nabi, bukan karena pedangnya, bukan karena pasukan besarnya, bukan, tetapi kebaikan yang mereka saksikan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka masuk Islam dikasih. Bahkan ada, ya, tidak sedikit orang-orang yang belum masuk Islam pun Rasul kasih hadiah. Karena setelah itu terjadi perang Hunain, ada yang dikasih sekian puluh kambing, sekian puluh onta, ini sekian ratus kambing, ini sekian ratus onta, ya, sehingga mereka bertambah cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan mungkin kita ketika dengan tetangga hubungannya kurang baik, mungkin karena kita kurangnya saling, ya, memberi manfaat, saling berbagi, baik itu berbagi dengan ilmu ataupun tenaga ataupun makanan ataupun juga dengan harta. Mungkin karena itu yang kurang sehingga seringkali terjadi keributan antara tetangga.
Ya, sering terjadi antara tetangga. Ya, padahal kita telah diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita walaupun dia adalah ya bukan orang muslim, walaupun dia adalah orang yang tidak beriman, tetapi kita diperintahkan untuk berbuat baik, dan mungkin itu sebagai jalan agar dia mendapatkan apa? Hidayah. Saya bawakan satu kisah tentang kisah dari salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau itu punya tetangga Jawa, tapi tetangganya itu tukang mabuk, ya, tukang mabuk. Kalau pulang tengah malam sambil teriak-teriak karena mabuk. Ya, bayangkan, ya, seorang ulama, rumahnya, tetangganya, ya, rumahnya dekat ya dengan orang yang tukang mabuk. Tetangganya tukang mabuk, ya. Jadi setiap kali Abu Hanifah ini sholat malam, itu kedengeran teriak-teriaknya tetangganya yang lagi mabuk, ya, teriak-teriak, masuk rumah teriak-teriak, karena tetangga kan kedengeran. Maka suatu ketika, dan itu setiap hari, setiap malam teriak-teriak, mabuk, masuk rumah. Maka suatu ketika Imam Abu Hanifah tidak mendapati tetangganya. Biasanya pulang malam mabuk, teriak-teriak, ngomongnya ngelantur, nggak ada. Besoknya lagi nggak ada lagi. Ya, maksudnya bukan kangen, bukan, ngapain kangen orang mabuk, enggak. Karena tetangga. Kemana nih tetangga? Sampai 3 hari nggak ada juga. Biasanya malam, karena Imam Abu Hanifah itu setiap hari sholat malam, dan dalam sholat malam itu kedengeran. Maka paginya itu nanya ke keluarganya, ya, kemana suaminya, ya, kok biasanya saya tiap malam denger, ya, pulang mabuk gitu kan, teriak-teriak, kok saya 3 hari ini kok nggak dapet ya. Mungkin kalau kita yang jadi tetangganya mungkin alhamdulillah gitu kali ya, alhamdulillah begitu. Imam Abu Hanifah nanya, apa kata keluarganya? Saya juga nggak tahu. Dari 3 hari ini saya tunggu-tunggu juga belum datang, kemana dia? Maka Imam Abu Hanifah itu, dia seorang imam terkenal. Dia cari tetangganya, Jawa, tanya-tanya, biasa mabuknya di mana atau belinya di mana, sampai akhirnya ketemu. Ternyata tetangganya ini ditangkap sama petugas keamanan. Mungkin kalau kayak kita sekarang itu mungkin kayak ditangkap Satpol PP lah begitu. Karena ada razia, karena ada sweeping, orang yang mabuk diangkut ke truk, diangkut bawa ke truk begitu. Termasuk ini tetangganya, ya. Apa yang dilakukan Imam Abu Hanifah? Bukan malah senang, alhamdulillah, udah Pak pukulin aja Pak, begitu enggak, ya. Datang Imam Abu Hanifah, ya, ke kantor Satpol PP-nya begitu, Satpol PP waktu itu, ya. Kemudian ngomong jamaah, ketika lihat Satpol PP, lihat ya Imam Abu Hanifah, kaget, loh, ini seorang alim datang sini, ada apa Pak? Begitu. Ya, pada kenal kan, karena beliau ini seorang ulama, dikenal. Ada apa Pak? Ada yang bisa kita bantu Pak? Begitu. Kemudian Imam Abu Hanifah ngomong, iya saya lagi nyari tetangga. Saya dengar tetangga saya itu ya diamankan di sini, ya, namanya Fulan, ya, bin Fulan, tetangga saya. Kemudian ketika dicari betul ada tetangganya, ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia pun minta, ya, untuk meringankan, kalau bisa dilepasin, ya, kalau bisa kalau bisa dilepasin, biar nanti saya ngasih nasihat. Akhirnya kan nggak enak, karena ini orang ulama ya yang minta. Akhirnya tetangganya tadi dikeluarkan. Kemudian kaget, ya,
kamu dikeluarkan harus banyak terima kasih sama Imam Abu Hanifah. Karena tetangganya perhatian sekali. Kemudian kemudian dia pun mengatakan, saya sudah sudah banyak merepotkan jenengan sebagai tetangga. Setiap malam pulang mabuk, kemudian teriak-teriak, tapi jenengan perhatian sekali sama saya. Kira-kira apa yang bisa saya membalas kebaikan engkau? Kata Imam Abu Hanifah, ya coba kamu perbaiki, bertobat, dinasehati jemaah. Kasihan anak istrimu, kamu kerja dari pagi sampai malam, uangnya mending kamu buat keluargamu, buat jajan anak istrimu, bukan malah buat mabuk. Kasihan, Akhirnya apa? Pulang-pulang tobat jemaah. Pulang-pulang tobat. Tobat akhirnya. Lihat bentuk kebaikan yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun tukang mabuk. Walaupun tukang mabuk. Kita itu seringkali kurang nasihat, tetapi seringnya ngomong di belakang. Emang si Anu begini, semoga tangkap polisi. Begitu. Kita itu sering, kita ini bukan jenengan, kita termasuk mungkin saya juga, seringkali ngomong di belakang. Seringkali malah kita membicarakan kekurangannya. Jarang perhatian, ngasih makan enggak, ngasih hadiah enggak, nasihat enggak. Coba, nah itu diantara yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang ke-105. Kita lanjut hadis yang ke-106.